warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Oke, ini perdana kita ketemu. Sebelumnya mungkin sudah banyak berinteraksi. Kebetulan di angkatan 4 itu dari mulai pendalaman materi memang saya tidak terlibat gitu. Nah, sudah angkatan 1, angkatan 2 itu sudah banyak juga yang diikutkan. Mungkin biar tidak terlalu banyak beban gitu ya. Apalagi sekarang kami sudah masuk pula PPL angkatan 1, angkatan 2. Jadi memang jadi banyak kegiatan Bapak Ibu. Karena ini pertemuan perdana, jadi mungkin tidak ada salahnya saya bisa berkenalan dengan Bapak atau Ibu semuanya ini. Oke ya. Jadi hari ini mungkin ini pertemuan perdana kita adalah silaturahmi, kemudian kita lanjutkan kegiatan refleksi. Ada 3 item mungkin yang bisa kita diskusikan selama kita tinggal 3 hari lagi ya Bapak Ibu ya? Iya. Ini hari kelima, 6, 7 ya. Kita 7 hari kan? Kalau nggak salah Ibu ya? Salah apa iya, betul ya? Karena jadwalnya Ibu sendiri tahu juga sama. Iya. Sampai ada 3 hari ya. Sampai hari Sabtu. Oke, sebenarnya kemarin Ibu kaget juga karena teaching itu semuanya sudah diborong sama Pak Putra. Jadi agak ringan lah tugas Ibu gitu. Makanya kemarin Ibu memberi waktu istirahat 1 hari karena Ibu juga udah cerita dengan Bu Mega. Bapak Ibu ini sudah terposir Bu karena sudah seharian dari jam 8 sampai sore kami Zoom meeting. Ah ya udah. Jadi 1 hari bonus untuk istirahat gitu. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi hari ini kita cerita-cerita aja, refleksi, kemudian besok PTK. Tapi kalau mau diangsur PTK juga boleh. Nanti kita akan bahas PTK, kemudian terakhir nanti ada RTL atau rencana tindak lanjut, ya. Atau ini mau didiskusikan RTL boleh, atau terakhir refleksi boleh. Bagaimana Bapak Ibu yang merasa nyaman aja. Kalau sekarang mau didiskusikan refleksi, oke. Yang kan udah dibagi-bagi tugasnya. Kalau memang tadi Ibu lihat semuanya sudah masuk tugasnya, sudah dinilai oleh Pak Putra, berarti tidak ada beban lagi ya, sudah aman. Iya Bu. Kayaknya kita ucapkan selamat datang itu kepada Pak Herman. Gabung lagi kita Pak, join lagi. Ya Bu. Kemarin Mega ngasih tahu. Alhamdulillah sehat Pak Herman. Jadi Mega ngasih tahu katanya dengan Pak Yulin Nafri. Syukurlah dengan Pak Herman karena saya sekali belum ada ketemu dengan Pak Yulin Nafri. Ada PPL dengan Pak Yulin Nafri, hampir mirip dengan Bang Supandi. Nggak muncul-muncul. Jadi ketika PPL memang sendirian. Kalau di LNS itu saya gabung dengan kelompok A kan ya Bapak Ibu ya Pak Wian ya, kelompok apa ya? Iya. Pernah saya juga gabung kelompok A. Cuma sampai sekarang saya belum dikirimin jadwal gitu. Apakah saya sama? Sama ya? Artinya si Pak Herman sama dengan saya ngasih tahu malah Pak Putra. Nanti Diti lanjutkan Bapak ya. Iya Pak. Karena Yani mungkin lupa. Karena ini kan jadwal Japri Pak Herman. Memang sengaja Japri kayaknya supaya menjaga perasaan teman-teman lainnya. Jadi memang Japri ya. Japrinya ini kadang lupa ya nih. Jadi kita kadang nggak tahu. Apalagi PPPG ini udah banyak bingung kita. Ini angkatan berapa? Masuk apa? Review apa? Udah masuk angkatan 4. Terakhir ini Pak Herman. Ya, satu angkatan yang angkatan 4. Mudah-mudahan memang saya cuma ke dia LNS. Yang untuk angkatan 4 ini malah saya ada 2 kelas di buat sama saya. Tapi nggak tahu lah. Tapi saya yakin ya yang kelas ini yang saya masukkan itu. Yang kelas 1 lagi ada juga saya di sana. Jadi saya bingung juga. Saya cuma di LNS, kemudian kemarin misalnya Mega
Saya nggak tahu apakah memang Pak Yul atau saya, tapi sudah mudah-mudahan memang saya. Ya sudah kita lanjut aja. Belum Pak Herman, nggak apa-apa. Nanti aja lah Pak Herman. Iya. Iya. Karena kita memang kemarin saya minta ke Mega kirimin jadwalnya dong yang dikirim Bu Yani itu. Mana tahu nih juga tahu Pak Nurnya siapa. Itu kemarin, ya ini dengan Pak Yul Nafri. Oh iya udah. Itu udah tahu juga kan. Jadwalnya ada. Katanya. Ada jadi kirim jadwalnya. Belum dapat. Nah itu masalahnya. Nanti kita tanya sama Bu Mega. Ya, nggak ada masalah sih. Kalaupun nanti kalau memang jadwal ini Pak Yul, nggak ada masalah. Cuma saya ngikuti yang di LMS. Yang betul ada masalah. Bisa jadi Pak Yul mungkin di grup satu lagi Pak Herman dengan Pak apa mungkin. Dengan Pak Anwar itu. Ya. Caranya dulu, kalau memang besok saya memang ganti ya kita ganti. Iya, mungkin karena kita yang kedua Pak Herman jadi lupa ya dikirim jadwalnya. Dimaklumi aja lah Pak Herman, admin ini memang kita aja yang instruktur ini udah bingung, apalagi admin kan saking banyak di kegiatan gitu. Kadang-kadang dia jadi lupa. Oke, Pak Herman, karena ini perdana kita ketemu dengan peserta, mungkin kita kenalan dulu ya Pak Herman ya. Ya lanjut Bu. Silakan Bapak Ibu ini mengenalkan dirinya, kemudian juga ceritakan refleksi aja lah hari ini. Jadi itu kan bagaimana Bapak Ibu bisa merekod lagi apa yang sudah terjadi selama 4 hari yang belakang, mulai dari pengembangan perangkat yang sudah diperiksa sampai nanti berteaching, video pembelajaran dan segala macam. Jadi hari ini kita itu aja dulu ya Pak Herman ya, kita sepakati. Ya konfirmasi dulu kan beliau ini, bila beliau kan dengan Pak Putra teaching itu sudah semua atau belum? Udah gitu? selesai. Udah Pak Herman, jadi hari keempat mereka ini diborong semuanya Pak Herman. Jadi Mega semalam, enaklah saya kalau gitu. Harusnya kan hari kelima di tengah ini. Bagus lah, bagus. Jadi nanti kalau dapat, ya alhamdulillah. Jadi kalau ujian komprehensif mereka jadi aman kan karena semuanya sudah dapat dengan Pak Putra. Jadi sudah mengikuti standar lah nanti itu. Oke, lanjut. Oke, Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu peserta PPG, karena Pak Herman ini guru pampu kita juga sudah hadir, saya sendiri juga selaku instruktur. Nah, kami meminta kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri, terus nanti ditambah dengan bagaimana refleksi yang sudah dilakukan selama kegiatan review perangkat dan peer teachingnya. Oke ya Bapak Ibu ya, silakan. Siapa yang pertama? Ketua kelas siapa ini? Pak Beni, ketua kelas. Ya. Pak Uyat sudah ada? Pak Beni aja Bu. Oh, Pak Beni. Pak Beni nggak muncul wajahnya. Mana Pak Beni? Ada Bu. Ada. Mohon dihidupkan semua videonya ya Pak. Nah, Ibu biar saya bisa lihat wajahnya. Sudah hidup semua Bu. Sudah semua Bu, sudah masuk semua. Sudah tampil. Oh, ini berarti ini settingan tempat saya ini. Jaringan ini Pak Herman. Ya, Bapak Ibu ini memang pertama saya kesannya di grup 10. Ada 10. Ada 2 orang lagi. 2 orang lagi mana? Ya, ada orang lagi ya. Oke, Ibu Flo. 2 orang lagi nggak ada kabar atau gimana Bapak Ibu? Ada 4 Sahel. Jadi tolong dikonfirmasi. Salah satunya jaringan juga Bu, karena katanya tempat dia agak susah juga jaringan di Natal. Nggak apa-apa, kita tunggu ya Pak Herman ya, nggak ada masalah kalau itu kita bisa ngerti. Saya kesan pertama nih Pak Herman, masuk grup ini saya ingat, oh ini kok ada salah satu, jangan-jangan ada Pak Sule yang masuk di sini nih. Kaget saya ini, jangan-jangan Pak Uyat Sudarya ini ada hubungan dengan Pak Sule nggak? Oh enggak Bu. Kembaran ya? Oh gitu ya Bu. Kembaran enggak Bu. Sama suku Sunda. Emang se-Jawa Barat Bu, dengan Pak Sule itu Jawa Barat sama, hanya beda kota saja. Saya kenal namanya, biasanya kalau orang Sunda tuh diulang-ulang namanya. Ulang-ulang ya Bu. Iya Bu. Ya, di tempat kami banyak juga yang dari Sunda itu kan di kampus. Pak Denny Kurniadi ya, ada ulang-ulangnya juga, dan ada Pak Dadang itu ada juga.
Oke, untuk biar cepat aja, kita kasih kesempatan. Silakan Pak Denny yang atur semua juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evitasi ya. Nah, ya. Rombak habis. Oke, Pak Beni, kemarin berarti persoalannya di RPP ya, pengembangan perangkatnya. Memang benar itu untuk Permendikbud nomor 16 tahun 2019 itu kan, yang edaran Pak Nadiem memang mewajibkan kita untuk meringkas lagi RPP menjadi satu lembar. Namun tentu kita punya lampiran-lampiran yang terkait dengan penjelasnya gitu kan. Nggak mungkin hanya satu lembar tanpa ada bahan ajar, tanpa ada bentuk evaluasi gimana. Jadi memang harus lampiran itu memang sama dengan perangkat pembelajaran yang Permendikbud nomor 22. Nah, ini tantangan untuk kita semua sebenarnya. Meskipun di surat edaran tersebut dinyatakan bahwasanya perangkat pembelajaran yang lama itu masih bisa kita gunakan sesuai dengan SK Permendikbud nomor 22 itu. Ada sekitar berapa komponen itu? 13 komponen di RPP kan masih bisa kita gunakan sebenarnya. Tapi Pak Putra mengingatkan Bapak Ibu supaya terbiasa dengan yang baru gitu. Sudah sebenarnya. Oke ya Pak Beni ya. Alhamdulillah rasanya bisa mengikuti dan kulihat kan udah clear semua, tidak ada masalah berarti. Oke, terima kasih Pak Beni. Selanjutnya Pak Wiyat sudah lihat. Ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi, juga Pak Herman, teman-teman perjuangan ini ya. Kayaknya semalaman tadi itu Pak Beni dan teman-teman masih ada yang belum tidur kayaknya. Sama. Perkenalkan Bu, saya sudah lihat dari SMK Purnawarman Purwakarta, Jawa Barat Bu. Kalau Ibu menyebutkan Pak Sule, ya Jawa Barat, Pak Sule di Bandung, saya di Purwakarta. Betul sekali, saya sampaikan Pak Beni tadi, mungkin ini ya pengalaman yang luar biasa, karena memang kebiasaan kita yang sudah tinggal mengikuti apa ada yang di Permendikbud. Nah sekarang kita harus mengikuti aturan yang baru, jadi langkah-langkahnya itu yang luar biasa. Tapi alhamdulillah ini semua adalah pengalaman buat kami dan bagus sekali memang begitu adanya. Nah barangkali betul terasa sekali. Terus Bu, malam tadi Bu, saya hampir sampai jam 4 Bu menyelesaikan tugas-tugas karena memang harus selesai tadi itu, ya Allah luar biasa. Tapi dinikmati aja, enjoy saja Bu lah gitu. Barangkali itu saja perkenalan dari saya Bu, dan mohon bimbingan dari Ibu juga Pak Herman juga teman-teman sekalian selama kegiatan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti benar Ibu ngasih waktu 1 hari kemarin kan, nggak ada kegiatan supaya Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas-tugas. Udah feeling ya Bu.
bisa Ah, fresh ya lagi. dah, enggak apa-apa. Terima kasih Pak. Ya, sudah lihat. Selanjutnya Pak Agus Salim lagi. Nah, ya. Silakan Pak Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Salim, asal dari Lampung. Kemudian tempat ngajarnya di SMK Kausar. Nah, kemudian kalau pengalaman selama ini mengikuti PPG luar biasa lah, banyak ilmu yang saya dapatkan yang sebelumnya nggak dong gitu. Sekarang ya dikit-dikit tahu lah, sedikit nih. Mudah-mudahan dengan yang ilmu saya dapatkan sedikit di sini bisa kami terapkan nanti di sekolahan. Kemudian kalau kendala sih sebenarnya di jaringan internet. Nah, kalau pas lagi nggak bagus cuacanya, kena pakai wifi, nembak ke sana nembak ke sini, jadi ya berpengaruh. Kayak kemarin contohnya ya bisa dibilang ya gagal lah di peer teaching kemarin karena masuk keluar di Google Meet-nya. Jadi ya bisa dibilang nggak bisa mengikuti kemarin, walaupun ya dapat nilai juga dari Pak Putra, alhamdulillah gitu, walaupun cuma separuh ngikutnya. Mungkin itu Bu Titi, Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Agus Salim. Berarti memang harus dipersiapkan itu ya Pak Agus Salim. Artinya nanti ketika Bapak ujian komprehensif, baterainya habis ini Pak. Oke. Jadi nanti ketika ujian komprehensif, memang Pak Agus harus cari solusi untuk permasalahan ini ya Pak Herman ya. Karena nanti penguji tidak mau tahu nanti menilai apa yang mereka lihat gitu, bukan yang mereka rasakan. Jadi saran Ibu, kalau memang bisa sehari itu cari tempat yang sinyalnya bagus, tidak apa-apa berkorban sedikit. Ya, ada pengalaman yang angkatan 1 atau 2 kemarin itu, memang dia ujian komprehensifnya daerahnya itu memang rawan sinyal, sehingga dia pergi arah ke Bengkulu. Cuman salah lagi, dia daerah-daerah pesisir selatan perbatasan dengan Bengkulu, larinya ke Bengkulu. Nah, karena larinya ke daerah Bengkulu, sinyalnya agak lemah ke sana, justru makin kacau. Akhirnya ya untunglah ketemunya dengan saya gitu ya, kita memaklumi dengan Pak Tamrin waktu itu. Harusnya larinya ke daerah Painan gitu, Painan itu kan pusat kota, sinyalnya pasti lebih full di sana. Nah ini malah ibunya lari ke daerah perbatasan. Ya kita ketahui juga lah kan kalau daerah perbatasan itu gimana kualitas sinyal dan segala macam. Nah ini strategi-strategi yang Bapak Ibu harus kuasai juga, harus tahu juga tempat-tempat yang spot-spot bagus gitu ya. Kemudian juga sediakan tidak hanya satu hotspot aja, tidak hanya mengandalkan satu jaringan. Nah, sediakanlah minimal 2. Kalau trouble dengan Telkomsel ya lari ke Excel-nya, lari ke Tri-nya atau yang lainnya gitu. Jadi Ibu menyarankan seperti itu karena komprehensif itu ya kalaupun diulang itu mentalnya udah down duluan itu Bapak Ibu. Udah nggak concern kalau udah ujian kedua gitu. Alhasil kemarin ada yang memang gagal di angkatan 1 dan di angkatan 4 ini nggak ada yang gagal. Nah Ibu juga berdoa mudah-mudahan ya Bapak Ibu semuanya bisa lancar. Jadi hal-hal teknis yang seharusnya bisa kita antisipasi. Nah, dari sekarang perkirakan, ini kan ada 3 hari lagi menjelang ujian komprehensif. Silahkanlah cari solusi untuk permasalahan. Ujian itu aja deh. Setelah kembali lagi ke daerahnya nggak apa-apa. Itu. Karena kalau udah gagal itu Bapak Ibu, nggak ada lagi angkatan 5 ini. Kalau nggak salah Ibu TKI ini angkatan 5 nggak ada lagi. Ini terakhir angkatan 4. Kalau angkatan 21 kemarin gagal, mereka masih bisa kejar di angkatan 4 ini ujian.
Tapi kalau ini udah gagal, udah Ibu. Bapak. Saya nggak tahu ini, katanya ngulang dari awal lagi. Nah, kalau dari awal lagi untuk tahun 2020 aja belum dapat kita kuotanya seperti apa. Apalagi kalau Bapak Ibu yang mendaftar sekarang untuk tahun berikut-berikutnya lagi kan. Nah, kemudian juga kita juga nggak tahu sistemnya seperti apa makin sulit. Nah, Ibu yakin itu akan makin selektif gitu dari tahun ke tahun. Contohnya kayak sekarang, kalau dulu nggak ada PTK, nggak ada portofolio, nah PPG sekarang nah dituntut untuk buat PTK, portofolio. Bisa jadi tahun-tahun berikutnya juga tambah berat gitu. Jadi manfaatkan, maksimalkan kesempatan yang sudah ada sekarang ya Bapak Ibu ya. Oke Pak Agus ya. Buat pengalaman yang Sip kemarin. ya. Fungsi. Iya ya. Fungsi agak sehari dulu, enggak apa-apa. Cari yang ke kotanya lah yang memang bagus sinyalnya gitu. Ya kalau misalnya tidak punya tempat penginapan, enggak apa-apa di masjid aja dulu, Pak. sebenarnya kalau untuk yang ke daerah sinyalnya Oke, gimana bagus, Pak Agus? ya untuk daerah yang ke sinyalnya bagus nggak jauh sih, perjalanan hanya setengah jam dari rumah, jadi nggak perlu nginep nanti. Oh, oke. Ya baguslah, syukurlah nggak terlalu jauh. Yang penting cari memang bisa maksimal ya. Kalau yang persoalan lain kan udah nggak bisa kita kontrol ya. Tapi kalau masalah teknis sebenarnya bisa kita antisipasi. Tapi kalau persoalan lain mau perangkat dan segala macam, Ibu rasa dengan apa yang sudah Ibu Bapak lakukan sekarang itu ketika komprehensif perangkatnya pasti udah bagus. Itu yakin Ibu itu. Oke ya, tinggal lagi semangatnya lagi ya. PD itu yang paling penting. Terima kasih Pak Agus Salim. Selanjutnya siapa lagi Bapak Ibu yang bersedia? Bu Wiwit lagi lah. Silakan Bu Wiwit Yulianti. Ya Bu, selamat sore. Assalamualaikum Bu Titi, Pak Herman. Waalaikumsalam. Saya dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Mengajar di SMK Muhammadiyah Tasikmalaya. Selama menjalani ini mengikuti kegiatan PPG, terutama ketika penyusunan perangkat pembelajaran, memang ketika bertemu dengan Pak Putra, saya sendiri merasakan berat, lumayan berat, karena yang tadinya perangkat yang saya kira ini tidak akan berubah lagi, mungkin perubahan sedikit-sedikit, ternyata di pertemuan pertama dengan Pak Putra sudah dibedah total dan diubah, membutuhkan kerja keras lagi, tetapi itu menjadi semangat juga ketika saya mendapatkan mungkin pembimbing yang keras. Mudah-mudahan nanti ketika ujian komprehensif bisa menghadapinya gitu. Saya juga melihat kelompok yang lainnya, Bapak Ibu mungkin juga merasakan. Kami di kelompok A ketika ada libur cuti bersama, tempur dengan revisian. Melihat kelompok yang lain masih santai, belum dikejar dengan deadline dengan tugas-tugas, tapi kami sudah terus dikejar dengan revisian, dan alhamdulillah Pak Putra sangat membimbing kami sampai semalam jam 11 malam. Pak Putra masih menagih tugas-tugas yang belum lengkap, dan saya merasakan alhamdulillah dibimbing dengan beliau gitu. Ya, yang menuntun kami untuk sesempurna mungkin menyusun perangkatnya. Mungkin itu juga Pak Putra harapannya dari kami bisa menghadapi uji komprehensif itu sudah siap dibanding yang lainnya mungkin. Itu saja mungkin Bu, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Ibu Wiwit, memang Pak Putra itu dosen saya juga itu, Bu. Memang beliau orangnya memang ibaratnya memang perfeksionis itu. Kalau memang
ngajar dan segala macam. Alhamdulillah, memang beliau menguasai konsep. Jadi apa yang beliau minta itu memang yang benar gitu. Bukan sesuatu yang di luar prosedur. Hanya saja mungkin karena ketersediaan waktu, kemudian juga momennya mungkin ya Ibu ya. Mungkin karena sudah dari pengembangan sebelumnya gitu kan sudah dibuat, kemudian tiba-tiba harus dibedah seperti ini, mungkin Bapak Ibu keteteran itu saja. Tapi tujuannya memang baik Bapak itu gitu. Kenapa? Karena dia pengen Bapak Ibu sudah siap dengan aturan yang baru ini gitu. Aturan di mana Bapak Ibu sudah dilatih untuk menyederhanakan perangkat pembelajaran gitu. Walaupun sebenarnya pada dasarnya itu perangkat pembelajaran yang disederhanakan ini sebenarnya dulu ketika kita lakukan penelitian itu Bapak Ibu itu mengadopsi model pembelajaran yang sudah yang sudah digunakan di daerah Jepang. Jadi kalau di Jepang itu namanya SLLC, Student Learning Community. Nanti boleh di browsing aja. Jadi di Jepang itu model pembelajaran mereka itu RPP-nya itu memang satu lembar. Satu lembar isinya pembuka, penutup, pembuka, inti sama penutup. Nah, di pembuka itu apa kegiatan refleksi, persepsi, kemudian apa kegiatannya dinyatakan di pembuka hanya satu lembar itu aja. Kemudian inti apa yang akan disampaikan, kemudian di penutup juga refleksi dan segala macamnya gitu. Jadi memang kita dipersiapkan, mudah-mudahan pendidikan di Jepang itu kan cukup berhasil Bapak Ibu sekarang ini gitu. Kenapa? Karena yaitu mereka memang memanfaatkan teori-teori belajar itu. Jadi kalau secara teori kan belajar ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan belajar ini kan banyak Bapak Ibu. Ada lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, ada lingkungan keluarga. Nah, kalau kita di Indonesia saat ini masih berperan di sebatas lingkungan sekolah. Nah, mudah-mudahan suatu saat dengan berangsur-angsur ini kita sudah mengadopsi seperti itu. Nah, cuma kenapa Pak Menteri itu kan masih memberi toleransi karena seharusnya perangkat yang satu lembar ini bukan dibuat oleh satu orang gitu. Jadi kalau di Jepang itu kebetulan kami kan ada riset terkait itu juga di UNP itu. Jadi dikembangkan itu perangkat itu berdasarkan komunitas. Jadi ada semacam kalau kita di Padang ini ada namanya Pak Herman apa MGMP ya? MGMP, jadi kumpulan guru-guru ini ya Pak. Mata pelajaran, satu mata pelajaran yang mungkin sama. Di daerah Jawa ada sama. Iya, kumpulan mata pelajaran. Jadi mereka yang membuat RPP ini yang jadi satu lembar gitu. Jadi nggak terlalu berat. Dibuatlah RPP ini satu lembar, kemudian dieksekusi. Eksekusinya ini untuk kesemuanya, jadi seragam. Itu nggak akan berbeda-beda antara sekolah A dengan sekolah B. Iya, sesuai dengan yang tadi Ibu bilang tadi, MGMP tadi akan dikumpulkan guru-guru yang sama kompetensinya untuk sekolahnya misalnya di kelas ini. Maka mereka menyusun bersama-sama menghasilkan sebuah perangkat. Jadi tidak hanya sampai perangkat saja Bapak Ibu, kalau memang model pembelajaran SLLC itu. Mulai dari menyusun perangkat bersama-sama sampai eksekusi. Jadi eksekusinya nanti mereka mengajar, namanya nanti ada namanya open class. Nah open class ini Bapak Ibu semua turun, diundanglah semuanya, lingkungan keluarga boleh datang. Ibu-ibu orang tuanya datang, masyarakat, tokoh masyarakat boleh datang ke dalam kelas, tapi tidak mengganggu proses pembelajaran. Mereka menjadi observer namanya. Mereka mengobservasi apa yang terjadi di kelas. Nah, diundanglah pengawas. Pengawas juga menjadi observer. Jadi akan diberikan catatan-catatan kepada mereka yang datang itu. Catatan untuk observasi. Siapa yang diobservasi? Bukan guru. Jadi kalau di Jepang itu tidak pernah menyalah-nyalahkan guru, Bapak Ibu. Justru mereka mencari solusi untuk siswa. Siapa yang bermasalah? Ya siswa. Kenapa siswa ini nggak belajar? Nah, mereka akan observasi tuh siswa di kelas itu. Kalau orang tuanya hadir, dia akan lihat anaknya gimana belajar. Kenapa dia malas? Kenapa dia nggak mau aktif di kelompok? Apa dia minder? Apa dia dibully? Dan segala macam. Nah, itu nanti akan dipecahkan. Kalau kita selama ini sibuk menyalahkan guru, mungkin kan, nah ini gurunya tidak bagus, perangkatnya ini. Sebenarnya bukan itu. Yang harus kita selesaikan kan masalah belajar siswa gitu. Harusnya seperti itu. Kenapa siswa ini tidak termotivasi?
kenapa mereka tidak gabung gitu. Nah, itu konsep belajar yang ada di daerah Jepang tersebut. Dilakukan open class, dilakukan observasi oleh guru, oleh tamu-tamu yang diundang tadi, boleh siapa saja, tidak dibatasi. Kemudian mereka melakukan observasi dengan merekam juga boleh, pakai kamera, tapi tidak boleh mengganggu. Mereka fokus ke siswa mengobservasinya. Kenapa siswa ini? Kalau ada orang tua tentu kayak anaknya. Dia akan mengobservasi anaknya, sehingga nanti setelah selesai pembelajaran, nanti mereka akan kumpulkan. Ada namanya lembar observasi, itu akan dilakukan refleksi. Nah, itu gunanya refleksi itu. Nah, dilihat masing-masing siswa nih, apa ya, si apa ini bermasalah. Nah, nanti dengan 3-2-1, tiga permasalahan, 2 usulan, 1 solusi, misalnya. Dia menggunakan prinsip 3-2-1. 3 permasalahan belajar, 2 yang sudah diberikan, misalnya 1 solusi yang akan mengatasi masalah itu. Nah, itu mereka gunakan prinsip seperti itu, sehingga nanti ketika minggu depan mereka ngajar lagi, akan dieksekusi oleh guru lagi solusi-solusi yang didapatkan dari refleksi tadi. Gitu. Ada rencana tindak lanjutnya, itu yang disusun. Jadi Bapak Ibu, tindakan-tindakan di RPP itu memang dilakukan secara bersama gitu. Yang 1 lembar, makanya tidak berat karena dilakukan secara bersama-sama. Tuh. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa sampai ke tahap itu. Kalau kita di Padang ini memang sudah beberapa pilot project kita lakukan itu di beberapa sekolah UNP kerjasama. Ada beberapa sekolah yang kita lakukan sosialisasi sehingga mereka sangat senang sekali, guru-guru itu terbantu bagaimana mengembangkan perangkat itu mulai bersama-sama sampai open class, sampai dilakukan nanti refleksi bersama-sama, dilakukan rencana tindak lanjutnya seperti apa gitu. Nah, itu mode-mode pembelajaran SLLC. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang jadi objek yang jadi kita solusikan itu ya si siswa, enggak guru sebenarnya gitu. Kalau guru ini, kalau dia sudah menyelesaikan S1 pendidikan atau sudah setara dengan itu, insya Allah itu saya rasa kompetensinya itu tidak perlu diragukan lagi. Apalagi kalau sudah ngajar bertahun-tahun gitu. Nah sekarang kenapa nggak selesai-selesai persoalan dalam dunia pendidikan? Ya itu tadi, karena si siswa itu selama ini hanya dipengaruhi oleh lingkungan sekolah saja. Ketika di rumah, rumah tidak mendukungnya. Ketika di lingkungan masyarakat, masyarakat juga cuek. Tapi kalau di Jepang itu enggak Bapak Ibu. Saya di UNP itu ada tim yang pergi ke Jepang juga langsung melakukan observasi di sana. Masyarakatnya terjun langsung juga dalam dunia pendidikan. Jadi anak-anak ini kalau dia ngantri, masyarakat itu menolongkan menyeberangkan kalau anak-anak SD. Kalau anak-anak SMP, warnet-warnet juga ada masyarakat juga yang mengawasi. Jadi memang dilibatkan semua. Sekolah, masyarakat, keluarga gitu sehingga hasil belajarnya juga bagus. Memang karakternya memang terbangun gitu. Kenapa? Karena semuanya ngontrol. Keluarga mengontrol, masyarakatnya mengontrol, sekolah juga mengontrol. Jadi beban guru nggak berat gitu. Nah, itu sedikit cerita ya Bapak Ibu ya. Cerita tentang harapan sebenarnya ya, mudah-mudahan suatu saat sistem pendidikan kita bisa seperti itu sehingga mari kita sama-sama sebenarnya untuk membangun bangsa ini dengan tujuan yang baik tanpa menyalah-nyalahkan gitu ya. Ya misalnya kalau kita sering menjadi sasaran itu kan guru gitu ya, gurunya ini kenapa nggak maju-maju karena gurunya nih nggak bagus gitu. Padahal kadang-kadang kalau kita pikir banyak juga yang mungkin gurunya hanya pendidikannya rendah gitu ya, enggak terlalu ini. Dulu waktu kita kecil dulu kan, kadang gurunya enggak tamat juga mungkin ya Pak Erman ya, S1 ya Pak Erman ya. Kadang tamatnya apa namanya itu D2 itu ya Pak Erman ya. Tapi kok bagus-bagus ya, lahir juga kayak Pak Habibie gitu. Ada juga lahir menteri yang diakui itu sama dunia itu kan, kecerdasannya dan hasil-hasil risetnya. Jadi ya itu tadi, mudah-mudahan benar-benar teori belajar itu bisa dipahami oleh pemerintah kita sehingga memang diciptakan lingkungan yang bagus untuk belajar bagi siswa kita gitu. Oke, nanti kita cerita-cerita lagi, kita lanjutlah dulu. Silakan Ibu Florenta Purba ya, ini Ibu ya atau Bapak atau gimana nih?
Ibu, Bu. Ya, Silakan. selamat sore, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Saya Florenta Purba, berasal dari Kota Medan, tempat mengajar saya SMP Negeri 39 Medan. Kalau selama pembelajaran bersama Pak Putra, kayaknya hampir sama semua kami rasakan, Bu, seperti yang dikatakan Bu Wiwit tadi. Orang santai-santai, kami pusing dengan deadline tugas-tugas kami yang diberikan oleh Pak Putra. Kalau belum siap, pastilah di WA, mana tugas. Iya. Jadi nggak sempat lagi merasakan kenikmatan yang mau jalan-jalan, mau kemana pun dengan sudah seuntuknya, tidak bisa, Bu. Jadi selama belajar dengan Pak Putra, banyak pengalaman yang kami rasakan dalam membuat RPP yang 1 lembar, yang tadinya RPP-nya lumayan, udah itu pertama membuatnya pun gimana, tambah lagi dengan Pak Putra salah, harus diganti, makin gimana lagi kami, Bu. Jadi sedaplah dirasakan sama Pak Putra. Kalau rujak tadi disitulah, Bu, manis, pedas, asam sama Pak Putranya kami rasakan. Jadi kalau memang Ibu bilang, kami juga semalam udah nanya-nanya, ini hari ini kita kok nggak ada jadwal meeting ya? Ya udahlah, cocok lah, nggak usah ada. Lagian belum siap, masih ngantuk. Banyak lah, Bu, alasan semuanya kami teman-teman ya kan, Bu, karena tugas-tugas kami itu tadi yang sangat menumpuk harus kami selesaikan kepada Pak Putra. Jadi kami pun hanya ini aja dari saya. Jadi selamat berjumpa dengan Ibu Titi dan juga Pak Herman, sudah yang kedua kalinya bersama kami di kelompok di angkatan 4. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Florenta. Gimana Pak Herman? Ini Bapak Ibu ini benar-benar capek sekali kelihatannya. Jadi nggak salah juga, kemarin saya mencoba. Sebenarnya semalam Ibu udah WA ketua kelasnya kan. Kita meeting jam 8 gitu kan, yang ketua kelas yang grup B sebenarnya Pak Haryanto ya. Tolong kasih tahu karena Ibu belum masuk grup kan. Semalam. Kemudian Ibu telepon Bu Mega, Ibu diceritain kejadiannya gini. Dan sebenarnya kemarin itu masih bisa ada kesempatan peer teaching untuk setengah lagi harusnya. Nah, karena Bapak Ibu udah selesai, ya udah, oke lah. Berarti kita kasihlah semalam hari ini Bapak Ibu fokus inilah istirahat. Kalau memang sudah selesai tugasnya tentu istirahat lah, biar besok ditambah lagi tugas-tugas baru. Ternyata memang benar belum selesai juga ya, sampai jam 4. Siapa tadi? Pak Agus. Sampai jam 4 Pak Beni ya. 4 subuh masih ngerjain tugas gitu. Nggak apa-apa, itu suka dukanya Bapak Ibu. Insya Allah ada pahitnya, pasti ada manisnya nanti. Insya Allah. Oke, selanjutnya yang muda-muda lagi kayaknya nih. Ibu Wiwit udah, Ibu Ruli Widyastutik, silakan. Ya, baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Titi dan Pak Herman. Ya, nama saya Ruli Widyastutik, Bu. Saya dari Sumeneb, Madura. Oke, saya mengajar di SMK Negeri 1 Sumeneb. Kalau pengalaman saya selama ikut TPG, banyak sekali Bu ilmu yang saya dapatkan. Kemudian yang awalnya masih sedikit sekali yang saya ketahui, setelah saya mengikuti PPG, ya bertambahlah pengetahuan saya Bu. Sedangkan kalau pengalaman saya selama kemarin dibimbing oleh Pak Putra, ya sepertinya sama Ibu dengan teman-teman. Semalam itu ya masih kerja keras semalam, sampai sama seperti Pak Beni, Pak Uyat, sampai pagi Bu, dini hari, bukan malam, tapi dini hari tadi pagi Bu. Sekitar jam 2, jam 3-an Bu. Mohon bimbingannya Ibu selama mengikuti PPG. Pak Herman, mohon bimbingannya Pak Herman selama mengikuti kegiatan PPG. Ya, demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Pak Yosep kayaknya ya, Pak Yosep Saifullah. Silakan Pak Yosep. Ibu Sipa kan belum itu? Oh.
Ibu apa? Bu Sipa. Bu Sipa. Ya. Oh ya, silakan Pak Yosep atau Bu Sipa. Sweet Ya, dulu. baik, Bu. Baik, Bu. Saya dulu ya, Bu. Iya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari tempat kerja saya di SMA N1 Manunjaya dari Tasikmalaya, Bu, Bapak. Iya. Yang selama ini mungkin dalam kegiatan PPG banyak yang saya dapatkan. Ya, terutama saya kan dari SMA itu TIK tidak ada ya, udah beberapa tahun saya nggak ngajar ini. Dihadapkan sekarang, kemarin sempat bingung bikin RPP di SMA atau di SMK gitu. Pada akhirnya saya ngambil yang di SMK untuk PPL-nya. Sempat 2 kali ganti RPP kalau nggak salah. Gitu. Terus pas dihadapkan dengan Pak Putra, ya ada perombakan lagi, sama seperti teman yang lain. Ya. Jadi mohon bimbingannya, Bapak Ibu. Saya mungkin yang paling ini dari kemarin paling lambat gitu. Jadi terima kasih bimbingannya semuanya. Ya mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Ibu Syifa lagi ya. Silakan Bu Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan Bu, saya Syifa. Saya berasal dari Kota Medan, Sumatera Utara. Saya mengajar di SMP Laksamana Marta Dinata Medan. Selama saya mengikuti PPG ini, seperti teman-teman yang lainnya, Bu, ya, dalam penyusunan perangkat pembelajaran itu masih mengalami kesulitan dan adanya kurang pemahaman dalam penyusun FPP itu. Sampai ya begadang ya Bu ya, sampai pagi juga. Meskipun dalam keadaan sakit harus tetap mengerjakan tugas kan Bu. Saya sakit, anak sakit, suami sakit kemarin itu, jadi kan pikirannya bercabang. Kemudian yang pada saat ngedit video kemarin formatnya salah, diulang lagi rekodnya, jadi sampai pagi juga, sampai jam 1 saya ngeditnya Bu. Jadi lumayan ya Bu. Di situ kan dapat juga arahan dari Pak Putra dan selalu memberikan motivasi, semangat untuk kami semua. Ya alhamdulillah selesai juga sampai peer teaching, dan langkah selanjutnya itu ujian komprehensif ya, semoga kami dapat menjalankannya ya Bu ya. Mohon arahan dan bimbingan pada Ibu dan Bapak agar kami semua dapat lulus untuk PPG ini. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi karena perjuangannya sudah berat, sampai berlinang-linang mata juga saya ini mendengarnya. Mudah-mudahan Bu Syifa Fauzia ini sampai terakhir nanti lancar aja ya Bu ya, insya Allah. Nggak ada perjuangan itu yang nggak bernilai, itu pasti ada manisnya, itu yakin lah Bu. Akhir itu nggak akan pernah mengingkari proses yang sudah Ibu lakukan, itu yakin lah itu. Insya Allah akan manis di ujung gitu. Oke, Bapak Ibu lainnya, Pak Herman ya, Pak Herman ya. Jadi kita karena sudah mendengar nih Pak Herman, memang tidak terlalu berat-berat tugas kita Pak Herman. Jadi hari ini pun masih kita kasih biar fresh mereka. Silahkan mungkin Bapak Ibu pikirkan nanti ya, silahkan download LK untuk, ini ada Pak Tahir, nanti kita kasih kesempatan Pak Tahir. Downloadlah LK untuk RTL-nya, kemudian download juga format-format untuk membuat PTK. Kan ada 3 bab, sesuaikan. Nah, besok kita bahas, silahkan diangsur-angsur. Pilihlah judul-judul penelitian tindakan kelas ini yang sederhana, misalnya penggunaan media,
yang bisa kita olah, yang bisa kita ukur gitu. Kalau kita model, kita terapkan itu kan agak panjang prosesnya gitu, mulai dari pengembangannya menggunakan instructional desainnya apa, nanti akan payah. Jadi ambil aja salah satu model yang sudah ada sesuai RPP, kemudian Bapak Ibu tambahkan aja metodenya dengan atau medianya yang agak dibuat seperti eksperimennya gitu ya untuk PTK, sehingga nanti bisa membantu Bapak Ibu tidak payah lagi membuat proposal dan menyesuaikan dengan RPP gitu ya. Jadi model yang ada aja, yang sekarang sudah ada, tinggal ditambah treatmentnya, apakah di media, atau metode, atau strategi. Oke ya, silahkan diangsur-angsur. Besok kita bahas, ya Pak Herman ya, mengenai PTK, silahkan dirancang-rancang, besok kita akan perbaiki, akan kita diskusikan PTK-PTK yang sudah dibuat. Kalau ada memang belum juga bisa besok, nah besok kita kupas. Sekarang silahkan download dulu, silahkan buat sesuai dengan format PTK-nya, silahkan juga diangsur-angsur, rencana tindak lanjut itu paling 1 lembar aja, RTL itu, apa kegiatan yang akan dilakukan nanti waktu PPL, isinya RTL itu aja. Kegiatan teachingnya apa, kegiatan non-teachingnya apa, kemudian PTK-nya apa, siapa yang terlibat, kapan dilaksanakan, itu aja isinya RTL. Kalau PTK juga sesuai dengan format. Oke Bapak Ibu ya. Oke ya, jadi nggak usah dipusing-pusing ya hari ini. Nanti Ibu tambah materi, nanti tambah pusing pula. Jadi buatlah dulu, buatlah sesuai dengan yang Bapak Ibu. Besok kami menyesuaikan dengan yang Bapak Ibu buat aja Pak Herman. Kita sesuaikan paparan kita dengan yang Bapak Ibu buat ini. Begitu aja mungkin Pak Herman, biar kita membantu mereka supaya tidak terlalu stres ya. Karena kemarin sudah cukup terporsir juga. Ini ada yang baru kayaknya, baru masuk. Silahkan Pak Taher Saragih ya. Halo. Pak Taher, baru masuk ya. Iya Bu, maaf Bu ya, tadi ada keluarga datang Bu, mau balik ke bandara, jadi ngantar dulu. Silahkan Pak Taher, kami udah hampir mau selesai. Jadi kami hari ini perkenalan, refleksi, sambil menenangkan diri dulu. Nah, besok baru tugas-tugas untuk keadaan RTL. Mak, Bu ya, telat Bu. Memperkenalkan diri. Ya, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Silakan Pak Taher, ada tugas apa? Iya Bu, saya Ahmad Tari Raja Taher Saragih. Saya dari Serdang Bedagai, Perbongan, Provinsi Sumatera Utara, Medan Bu. Sebelumnya SMK Negeri 1 Pantai Cermin Bu. Oh, Pantai Cermin di Medan ya. Tempat Sekali lagi mohon maaf Bu ya atas keterlambatannya Bu. Enggak apa-apa, enggak usah terlalu merasa gimana-gimana Pak Taher, biasa saja, enggak ada masalah. Pokoknya sekarang gini aja, dinikmati. Apa yang sekarang tugasnya dinikmati. Udah nggak capek badannya, nanti stres belum memikirkan nih Bapak Ibu nih gimana nih, dimarahin, nggak ada. Kita aman-aman aja ya Pak Herman ya. Kita kan juga sama-sama pendidik ya Pak Herman, jadi ngapain juga kita kilir-kilir, nggak akan sampai seperti itu. Silakan Pak Herman, mau menambahkan mungkin? Mikrofonnya dimatiin Pak Taher mungkin agak tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya. Mungkin dengan musisi saya sudah ketemu sertifikatnya. Untuk Bapak Ibu ketahui, yang menjadikan sertifikat saya itu salah satunya musisi. Nah, beliau inilah menjadi namanya instruktur Bapak Ibu, bukan dosen fasilitator, karena saya ketemu langsung dengan beliau. Artinya memang beliau membimbing langsung selama 10 hari lebih itu saya ya. Gara-gara beliau saya dapat sertifikat kompetensi guru, sekarang menjadi istilahnya pengiring beliau nanti untuk Bapak Ibu untuk yang ini untuk pengembangan perangkat, untuk review perangkat pengembangan ya Bapak Ibu semuanya. Seperti yang sudah Bapak Ibu tadi Ibu Titi juga bilang bahwa ya bersyukur kita mendapat Bapak Putra sebagai salah satu yang membimbing Bapak Ibu untuk review perangkat, karena lebih bagus kita lengkap persiapannya
daripada kita persiapannya asal-asalan, tapi ketika nanti kita istilahnya kalau pas perang tuh kita udah siap dengan semuanya Bapak Ibu, dengan segala kemungkinan gitu. Dengan segala kemungkinan kita sudah siap, artinya kita tidak lagi kagok dalam bahasa mungkin Bapak Ibu semua yang seberang sana. Tapi bilangnya seberang karena pulau itu udah beda. Bapak Agus, Pak Yosef, Bapak Beni, semua kan dua Pak Uyat yang kayak Pak Sule. Kata Bu Titi bilang tadi kayak dia Sule waktu muda itu. Ya, Pak Sule waktu muda. Artinya agak fresh wajah-wajah Pak Ibu ketika mungkin memandang Pak Uyat itu. Agak fresh, apalagi Bu Wiwin sebelumnya. Bapak Ibu, seperti tadi bahwa kita hari ini kayak refreshing, artinya Bapak Ibu, tapi jangan sampai kayak Bu Siva itu sampai kesehatan terganggu. Artinya kalau kesehatan kita terganggu Bapak Ibu, semua hal nanti menjadi masalah. Jadi banyaknya minum vitamin. Saya juga sampai malam tadi sampai jam 4 baru tidur Bapak Ibu, nonton bola masalahnya. Ada sambilan Bapak Ibu, sambilan. Artinya kita juga punya kegiatan lain, hal yang bisa kita lakukan untuk menonton bola gitu. Maaf Bapak Ibu, ada kebetulan saya masih di sekolah Bapak Ibu, walaupun katanya di Padang itu zona hitam, tidak merah lagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di nasional, persentase yang kena di Padang yang apa itu konfirmasi itulah yang paling tinggi, bukan Jakarta Bapak Ibu. Kalau itu kotanya, persentase yang paling tinggi terkonfirmasi itulah di Padang. Tapi kami menikmati saja, artinya dengan cara-cara seperti ini. Saya tiap hari tetap ke sekolah Bapak Ibu, karena kami juga ngajar dari sekolah, tidak dari rumah. Walaupun anak-anaknya dari rumah, kami tetap ke sekolah. Kemudian untuk pengembangan untuk review berangkat PTK Bapak Ibu. Sebelum itu Bapak ini SMA ya, ada yang dari SMA, ada yang dari SMP. Mudah-mudahan semuanya perangkat sudah SMK. Tapi ini sudah SMK perangkat ini ya. Nah, mungkin nanti mudah-mudahan bisa dipakai. Cuma siap-siap saja nanti Bapak Ibu nanti. Kalau di ujian mungkin ya, bukan uji mungkin ya Mas. Tapi jika kita PPL Bapak Ibu ya, nanti kan ada ujian komprehensi, ujian PPL, dan ada ujian akhir nanti. Karena kita TKI itu kan jadi komputer informatika Bapak Ibu. Itu akan TKI itu ada 3, multimedia, RPL, dan jadi komputer dan jaringan. Nah mudah-mudahan ya dari awal sampai akhir ini apanya aplikasinya sama. Artinya kita sistem informatika itu menjadi salah satu yang bisa dipakai untuk perangkatnya Bapak Ibu. Jadi tapi tidak ada kalanya Bapak Ibu, jadi ada sedikit perangkat-perangkat yang barunya. Artinya siap-siap saja, karena kita kan Bapak semuanya bukan klik nanti keluarnya sertifikasinya, tapi TKI dan di komputer dan informatika yang membawahi tiga jurusan, RPL, multimedia dan TKJ. Tapi saya harap Bapak kita semuanya, apa yang kita kembangkan di pengembangan perangkat dan review dan mungkin itu bisa kita pakai nanti sampai akhir nanti pada ujian akhir. Tapi tetap saja Bapak Ibu, walaupun kita udah dibimbing oleh dosen senior Pak Putra, itu dosen saya juga Bapak Ibu, saya juga dari UNP, dosen saya juga, dosen BDT juga, itu dosen yang betul tahu, ya, bisa dalam artian dia mengikuti perkembangan tentang aturan-aturan yang ada. Kalau nanti pas ujian komprehensif ada perbedaan peran antara satu penguji dengan yang lain, jangan pula kagum Bapak Ibu, biasa. Karena isi kepala manusia itu beda, walaupun dalam intinya sama. Mungkin nanti ada perbedaan sedikit banyak, tapi yang penting Bapak Ibu sudah sangat siap dengan itu, saya yakin. Sampai-sampai Bu Siva kan sakit tiga-tiganya, anak sakit, suaminya sakit, ibu juga sakit. Mudah-mudahan sekarang sudah sehat, karena sudah selesai perangkatnya. Nah untuk PTK, seperti Bu Titi bilang tadi, kita ambil yang mungkin kita lakukan. Artinya kita ambil yang mungkin kita lakukan, jangan membahas masalah metode, ya, jangan masalah metode karena itu akan menyangkut nanti banyak hal, banyak yang kita lakukan untuk PTK. Itu mungkin sementara Bapak Ibu, mudah-mudahan kedepannya kita semuanya lancar jalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irman. Sudah sama-sama didengar ya Bapak Ibu. Itu Pak Herman juga sudah memberikan semangat untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, inilah gunanya kita bersama Bapak Ibu. Benar yang dikatakan Pak Herman, karena Bapak Ibu ngambil kompetensinya TKI, Teknik Komputer Informatika, maka siap-siap nanti ada UKIN, kemudian UP. Nah, UP-nya bidang TKI. Soal-soalnya TKI. Maka mintalah perangkat-perangkat temannya semua ini. Mudah-mudahan yang informatika minta punya, jangan takut untuk berbagi ya. Yang dari SMK, bagilah teman-teman yang di SMA, SMP perangkat, dibagikan saja, kan tidak apa-apa. Gitu, biar nanti teman-teman ini juga bisa mempelajari, juga menjadi backup. Kalau seandainya dia nanti tampil atau gimana gitu. Tidak apa-apa, share aja. Makin banyak kita menolong, kan kita di sini nggak cari nomor 1 ya Pak Herman ya. Lulus 1, lulus semua tidak mengurangi ranking kan. Iya, lulus semua. Ya, ranking 1 dapat nanti Pak Beni. Ranking 10 dapat flash gitu. Iya, jadi share aja nanti yang ada mungkin mau apa Pak Beni? Oke ya, berarti pokoknya seperti posisi tadi ada backup saja karena kita tadi TKI bukan tip karena Pak Beni kan ambil informatika, ujiannya nanti ujian teorinya kan ujian TKI bukan informatika, bukan TIK kami. Jadi perangkat kawan itu nanti minta aja lah. Kalau saya semuanya mau bagi. Ya di UP-nya nanti. Ya. Di UP dan bisa jadi nanti UKIN-nya takut Ibu nanti benar kata Pak Herman. Ketika UKIN nanti dituntut pula harus TKI. Nah kita kan takut. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya backup-nya kan tinggal mencocok-cocokkan aja lagi. Ya kan Pak Herman ya? Ya. Tidak sulit lagi. Sudah punya kurikulum yang TKI-nya, tinggal memilih satu KD-nya aja lagi. Kalau temannya ini mungkin diubah ke KD yang berikutnya atau sebelumnya. Jadi itu terutama untuk UP. Untuk UP juga membantu, kan ada soal-soal nanti itu. Soal-soal yang ada di perangkat itu juga membantu sambil belajar juga. Soal-soal ada TKJ-nya, RPL, dan multimedia ya Pak Herman ya. 3 bidang studinya. Oke ya Bapak Ibu ya. Sudah sholat asar juga udah masuk ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Iya, silakan. LK-nya saja, panduannya kan ada tuh Pak. LK di peserta ada tuh ya Pak Herman ya. Bab 1, bab 2 ada 3 bab itu. Ada formatnya di LMS. Sesuaikan dengan LK kan yang dinilai itu nanti Pak Beni. Mungkin ya kita patokan ke apa yang perlu kita siapkan yang dinilai itu intinya Pak Beni. Semua LK itu udah dinilai kan, ada LK itu download semuanya kok nilai. Download. Kemudian ada yang LK khusus. Apa musibah? Yang kemarin bahan yang di-download yang pertama kali ya. Iya. Bahan umum itu Bu ya? Iya. Itu ada tuh LK untuk PTK sama RTL. Rencana tindak lanjutnya juga ada LK-nya. Ini karena nggak dilihat-lihat nih, download aja nggak dibuka-buka ya Pak Beni. Kan tugas Putra ya. Nah, jadi silakan nanti ngikutin yang ada di LK itu aja. Besok kita bahas ya, Bapak Ibu ya. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Bu. Pak Wiyad ada? Ya, sementara mungkin ikut dulu Bu. Akan dipelajari dulu yang ada di LK itu. Kalau segan di grup boleh japri kalau ada yang mau ditanyakan ya, mungkin segan masih ada dosen Pak Putra atau gimana, boleh japri nanti ditanyakan ya. Oke ya, iya. Insya Allah kalau masih ada waktu insya Allah akan saya balas gitu.
Ya Pak Herman ya. Kita tutup aja lah Pak Herman hari Ya, ini Bu. ya. Ada Besok rencana besok ada enggak Bu Titi? ya, insya Allah besok kita pagi mungkin ya Pak Herman ya. Saya rencana mau berangkat ke Bukit Tinggi. Nanti saya kabari lagi jam berapanya, karena kita ada kegiatan juga di MES UNP Bukit Tinggi. Mudah-mudahan entah jadi saya ikut atau enggak, lihat situasi. Karena COVID ini Pak Herman, saya sebenarnya takut mau pergi-pergi, tapi mau gimana, wajib lah. Ya, lanjut Bu, lanjut. Nah, jadi nanti saya kabari gimana-gimananya. Kalau seandainya pagi saya berangkat, mungkin nggak bisa meeting di mobil ya. Mungkin nanti agak-agak siangan atau habis Jumat gitu. Nanti saya kabari aja di WA. Oke Bapak Ibu ya, yang jelas tetap sehat, jaga kesehatan itu yang paling penting. Untuk apa dikejar-kejar sakit tapi tidak selesai, kan payah juga nanti terakhir. Nah, jadi jaga kesehatan semampunya aja. Ya, semampunya. Kalau sama Ibu, sama Pak Herman semampunya ya Pak Herman ya. Jadi nggak usah dipaksa. Kalau mampunya segitu udah, kan minimal 75 udah lulus gitu. Nggak usah cari 100 gitu. Oke ya, sampai ketemu besok insya Allah. Alhamdulillah udah selesai pertemuan hari ini. Kita ucapkan dengan bersyukur ya. Alhamdulillah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak semuanya. Terima kasih Pak Bapak Ibu semuanya. Kita tutup ya. Pas sekali dijelaskannya ini. Selamat untuk menunaikan ibadah salat asar ya. Iya, Bu. Apa yang disuruhnya? Nggak dengar aku apa-apa di sini. Ngapain sekarang nih? Ya. Jadi istirahat. Turunnya santai dulu Pak. Nanti tidur aja besok nih. Pak Benny kelihatannya belum tidur nih. Enggak, yang disuruh Pak Ben, yang disuruh dia download tadi. Udah kita downloadnya itu semua ya kan? Dirancang-rancang Bu PPK-nya. Yang simple, yang sederhana. Tapi nggak tahu tuh yang kayak gimana. Jadi PTK seluruh bareng ada? Sesuai Ada surat PTK edaran. seluruh bareng? Nunggu surat edaran dulu. Nanti kalau menterinya Pak Benny